Lalu selanjutnya kita akan melakukan tes yang kedua untuk soal nomor 3, 4, dan 5, yaitu melakukan normality test, homogeneity test, dan hipotesis test. Kita ke ini dulu. Kita buat file baru. Jadi untuk melakukan normality test. Jadi normality test dan homogeneity test itu adalah prerequisite test. Jadi tes yang sebagai syarat atau tes yang harus dilakukan untuk menentukan apakah sebuah data itu bersifat normality atau tidak, bersifat homogeneity atau tidak, agar bisa kita tentukan nih selanjutnya dia melakukan parametric test atau non parametric test. Jadi sebelumnya kita harus melakukan normality dan homogeneity untuk menentukan apakah data tersebut itu normal dan homogen atau tidak. Nah, untuk normality test itu tujuan dilakukan normality test itu adalah untuk memeriksa apakah data dari dua sampel penelitian ini apakah itu berasal dari normally distribute population, apakah berasal dari populasi yang tersebar secara normal atau tidak. Nah, untuk melakukan tes normality di PSVP itu caranya yang pertama adalah kita harus ke ke PSPP-nya, lalu kita ke variable view, kita bikin 4 row di sini yang merepresentasikan dari data-data yang ada di sini. Kan ini ada 4 data, pretest, post-test, experimental class, sama pretest, post-test, control class. Itu kita buat di variable view. Kita buat 4 row. Bisa kita pakai skor 1, lalu skor 2, skor 3, skor 4. Desimalnya kita buat menjadi 0 semua. Lalu di bagian label ini, itu kita isi sesuai dengan nama tes yang ada di data pretest, post-test, eksperimental, dan kontrol kelas tadi. Harus urut sesuai dengan yang ada di sini. Jadi, untuk label yang pertama, itu kita isi pretest eksperimental, lalu post-test eksperimental, lalu pretest kontrol, lalu post-test kontrol. Lalu selanjutnya kita copy data yang ada di Excel ini tadi, dari mulai pretest experimental class itu kita copy, lalu kita taruh di bagian skor 1 ini sesuai dengan yang ada di bagian label yang ada di variable view tadi. Kita paste semua data sesuai dengan tempatnya. Lalu yang sekarang yang control class.
kita copy, kita paste. Lalu untuk normality test itu kita pilih analyze, lalu kita pilih non-parametric statistik, dan kita pilih one sample key as Kolmogorov-Smirnov. Nah, semua semua variabel data itu kita copy, kita pindahkan ke tes variable list, lalu karena ini normality test, maka yang bagian normal ini kita centang. Lalu kita klik OK. Lalu kita lihat hasilnya di output. Nah, mengacu pada kriteria dari normality test, apabila nilai dari signifikan value-nya itu di atas 0,05, berarti data tersebut normally distribute. Kalau dia signifikan value-nya itu di bawah atau kurang dari 0,05, berarti dia data tersebut not normally distribute, bukan berasal dari distribusi yang normal. Nah, kita lihat di sini pretest eksperimental. Signifikan value-nya 0,733. Berarti dia di atas 0,05, berarti datanya normally distribute. Lalu yang post-test eksperimental 0,632, berarti dia normally distribute. Pretest control class 0,332, berarti dia normally distribute juga. Lalu yang post-test control class 0,956, itu berarti datanya juga normally distribute. Berarti dari keempat data ini, dari dua sampel kelas, yaitu eksperimental dan juga kontrol kelas, berarti keempat-empatnya ini terindikasi normally distribute berdasarkan dengan normality test.